Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat religi. Jumpa kembali bersama saya Nurbaya selaku host pada kantor Kementerian Agama. Kita akan membahas terkait peran penyuluh atau tupoksi penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Manokwari. Banyak yang masih mengira bahwa penyuluh itu hanya datang, ceramah, lalu pulang. Tapi sabar dulu. Tugas penyuluh itu sangat kompleks, sangat banyak yang langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitar. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Abigail Suwangguraro MTH selaku penyuluh senior pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari dengan jabatan penyuluh ahli madya. Ya Bu ya? Ahli madya yang sangat inspiratif, yang sangat aktif pada kegiatan-kegiatan penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Manokwari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik. Baik ya Bu. Harusnya kita bertemu sudah 2 minggu lalu Bu ya, tapi karena masing-masing punya kesibukan, jadi baru hari ini kita kesampaian bisa bincang-bincang. Ya. Hari ini kita membongkar bagaimana peran penyuluh di tengah masyarakat bersama Ibu Abigail yang seperti tadi saya sampaikan bahwa beliau merupakan penyuluh senior yang sangat aktif dan juga kalau tidak salah sebagai ketua IPARI. Apa? Wakil ketua IPARI Papua Barat. Ketua Pokjalu Lintas Agama. Ya. Ketua Pokjalu Agama Kristen. Ya. Yang pastinya beliau punya pengalaman banyak terkait dengan penyuluh. Ya, Ibu. Kita mulai dari yang dasar dulu. Sering kita dilupakan bahwa sebenarnya penyuluh itu apa? Di mana penyuluh itu kita temukan? Dan sebenarnya apa tugas daripada penyuluh itu? Karena banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya penyuluh itu apa? Ya, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tidak semua penyuluh itu bisa disebut sebagai pendeta ustadz. Dan tidak semua ustadz dan pendeta bisa disebut sebagai penyuluh. Tetapi yang uniknya di sini spesifikasinya adalah penyuluh itu bisa berfungsi sekaligus sebagai ustadz, sekaligus sebagai pendeta. Itulah penyuluh karena dia punya peran dan fungsi yang jelas. Ketika dia ada secara internal di dalam memberitakan bahasa-bahasa agama, di dalam bahasa-bahasa agama secara religi, secara spiritual di setiap internal agama masing-masing. Tetapi lebih jauh ke sana, penyuluh berperan aktif di dalam pemerintahan untuk menyampaikan bahasa-bahasa agama yang sifatnya mendukung program-program pemerintah nasional, pemerintah di atas nasional, provinsi bahkan kabupaten. Itu yang dihadapi saat melakukan penyuluhan di tengah masyarakat yang majemuk ini. Iya. Setiap orang itu ketika dia terpanggil sebagai penyuluh, tentu waktu dia melakukan segala penyiaran agama, baik itu lewat ceramah ataupun di dalam membangun relasi dengan siapapun, ketika dia memiliki betul-betul keterpanggilan yang sungguh, itu dimanapun tidak ada tantangan sebenarnya. Justru dia harus hadir untuk bisa memfasilitasi, dia bisa memediasi, dia bisa juga menjadi fasilitator untuk melakukan segala hal yang masih menjadi ganjalan di dalam masyarakat yang majemuk itu, pikiran-pikiran mereka tentunya. Apalagi yang sifatnya intoleran, yang senantiasa ada seperti diskriminasi dan sebagainya. Justru peran penyuluh itu ada di situ. Nah, kita kembali kepada setiap perlawanan, setiap person. Ketika mereka betul-betul memahami arti daripada keterpanggilannya sebagai penyuluh, tentu dia akan hadir di situ sebagai pembawa damai. Dia berdampak, dia sungguh memberikan inspirasi bagi setiap orang. Tapi ketika dia justru harus berdiri dari kelompok yang lain, lalu juga memberikan dukungan yang negatif, justru di situ peran penyuluhnya tidak kelihatan. Karena suluh itu sendiri kan adalah terang ya di dalam lorong kegelapan gitu. Jadi kemajemukan itu juga salah satu dari bagian potensi kegelapan itu.
Nah, ketika peran penyuluh, ketika seorang penyuluh tidak memahami peran dan tugasnya, maka dia juga akan sendirinya akan tersedot dengan berbagai macam kegelapan itu, dan akhirnya peran penyuluhnya tidak nampak seperti itu. Saya punya sebuah pemahaman ataupun pengalaman secara pribadi bahwa contoh saja yang paling nyata ketika kami ada di rumah sakit barangkali. Itu walaupun teman-teman berlainan agama, berlainan suku, tetapi waktu bahasa-bahasa agama itu dikumandangkan, itu kayak seperti kedamaian begitu di hati. Bahkan bahasa-bahasa agama itu dia punya sebuah spirit yang sedikit berbeda, sehingga akan melampaui mengalahkan obat, makan, minum, dan semua yang dengar pasti senang. Dan pengalaman saya yaitu ketika saya bertemu dengan teman-teman berlainan agama misalnya, saya harus berdiri mendampingi dan saya bilang izin, saya harus bawa dalam doa, tetapi dengan kepercayaan iman saya, Bapak dengan iman Bapak. Itu hal-hal yang memang mungkin secara nyata kami bisa sampaikan bahwa disinilah kami adalah orang-orang yang memediasi setiap orang. Mungkin mereka barangkali terbatas dalam mengenal Tuhan, memahami Tuhan mereka sesuai iman mereka, tetapi kami bisa melakukan minimal seperti itu. Itu barangkali yang khususnya untuk masyarakat yang macam Jadi intinya tidak ada penolakan ya dari agama lain yang saat Ibu sampaikan tadi. Selama ini kan selalu melakukan penyuluhan di rumah sakit, ya di lapas, ya seperti itu. Ya, dengan tugas penyuluh yang sangat banyak, sangat kompleks, Bu. Iya. Apakah penyuluh ini, kalau kita mengetahui ya, penyuluh bukan hanya sekedar ceramah seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa apakah penyuluh itu di zaman era yang digitalisasi ini, zaman now, kalau mau dibilang zaman Gen Z sekarang itu, anak-anak muda gitu kalau menerima sebuah informasi terkadang banyak melalui media-media sosial, ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan langsung bertatap muka dengan masyarakat sendiri langsung face to face, kadang informasi itu tidak terlalu tersebar keluar dan kita juga tidak terlalu paham apa sebenarnya penyuluh, tugasnya penyuluh itu apa. Ya, kalau seorang penyuluh itu tidak membuka diri untuk mengupdate diri untuk menginformasikan terkait dengan penyuluh itu kepada media sosial. Apakah selama ini peran itu sudah dilakukan oleh penyuluh-penyuluh yang ada di Kabupaten Manokwari ini? Kalau khusus untuk Karang Taruna kalau untuk Karang Taruna itu sering kami mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya untuk mereka langsung menerima. Itu kami bawa di dalam mereka berperan sebagai bermain peran di dalam mengkomunikasikan bahasa-bahasa agama itu sendiri. Salah satu contoh misalnya bicara tentang kasih itu kami juga berusaha untuk menerapkan kepada mereka bahwa waktu kalian melihat teman-teman yang artinya anak-anak terabaikan misalnya, waktu kalian bagaimana itu hati kamu ke sana? Apakah penilaian yang pertama, jadi memang ada semacam instrumen yang kami buat, lalu mereka rata-rata mengisi itu dengan jawaban-jawaban yang polos, transparan, bahwa ya yang kami lihat dia tidak mengerti, jadi dia lakukan seperti begitu. Nah, rata-rata jawaban yang lumrah seperti itu semua. Nah, bagaimana supaya mereka bisa dapat memahami? Kami justru membawa mereka kepada film-film yang memang membangun, misalnya mereka yang bangkit dari narkoba, mereka yang bangkit dari putus harapan karena broken home, mereka yang bangkit dari itu semua kami mencoba untuk melakukan. Dan puji Tuhan, ada hal yang paling sederhana yang pernah saya lakukan untuk anak-anak terabaikan adalah ketika mereka datang, saya memberikan pekerjaan sederhana. Di dalam pekerjaan sederhana itu, setelah mereka selesai, saya memberikan makan minum dulu ya, berikan makan minum. Jadi saya tidak sampai langsung memberitakan bahasa agama dulu, belum. Nanti menyampaikan dulu, waktu mereka mau makan minum kita harus berdoa, saya bilang, berdoa. Nah, puji Tuhan, beberapa bagian yang saya lakukan itu ternyata ada memberikan dampak ya. Puji
puji Tuhan mereka yang tadinya merasa putus asa dengan apa, mereka sudah punya sebuah keputusan bahwa ada yang bisa pergi sekolah kita sekarang ini, ada yang sudah selesai dan bisa bekerja di perusahaan hanya karena mereka mengenal jati diri mereka. Barangkali hal-hal itu yang mungkin menjadi perhatian dan sesederhana mungkin kami bisa memberikan perhatian kepada mereka. Kalau terkait dengan media massa, kami mencoba mengemas sebuah kata-kata yang manis, lalu itu bisa dikasih di YouTube dan mereka bisa bermain. Nah, itu sementara baru di Jadi para penyuluh ini dalam menyebarkan nilai-nilai agama nilai-nilai agama, apakah memang semuanya sudah menggunakan media sosial ya? Sepertinya ada yang masih kaku, ada yang masih kaku karena memang belum sepenuhnya menguasai. Tapi kalau untuk sifatnya mengikuti sebagai penggemar penikmat itu banyak, itu semua rata-rata. Tetapi kalau berperan sendiri di situ memang belum semua. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya Ibu, apalagi kalau mau dilihat penyuluh yang usia-usianya sudah seperti kita ini, yang mungkin dibilang teknologinya gaptek ya Bu. Apakah Ibu melihat bahwa ini penting untuk diberikan semacam pelatihan terkait dengan bagaimana menggunakan media sosial? Tidak hanya fokus hanya cuma datang ceramah pulang ketemu dengan satu kelompok ibadah atau majelis-majelis seperti itu langsung pulang tanpa kalau seperti itu kita hanya mengetahui sebuah majelis itu yang tahu bahwa penyuluh datang ke sini, tapi masyarakat luas tidak tahu itulah pentingnya peran media sosial. Jadi memang itu kebutuhan prinsip. Kami perlu ada pendampingan teknis terkait dengan penggunaan medsos. Karena kadang-kadang kan yang lebih banyak keluar ini kan penggunaan yang tidak bertanggung jawab, melangkahi etika-etika normal. Nah, oleh sebab itu kita sangat penting sekali, apalagi kalau mau menyampaikan sesuatu hal positif kepada publik masyarakat supaya semua bisa dapat mengerti. Oke, kami juga di penyuluh tetap konsisten dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri Agama di bagian dari beberapa 8 astacita itu. Untuk ke penyuluh agama Kristen itu kami mengambil 3 poin, yaitu meningkatkan kerukunan dan citra kemanusiaan, penguatan ekoteologi, layanan keagamaan berdampak. Barangkali yang mungkin baru kita lakukan itu meningkatkan kerukunan itu tadi yang tadi saya sampaikan. Penguatan ekoteologi kami baru melakukan di sepanjang 1 tahun lalu dan kali ini. Layanan keagamaan berdampak kami mungkin ada dalam sebuah taman-taman doa literasi dan sebagainya. Seperti itu mungkin yang langkah-langkah nyata yang baru. Kayak kemarin sudah penanaman pohon di Marunita di SP6. Ya, SP6 ya. Kalau di Manokwari nih Bu, kita lihat bahwa ada sekelompok anak-anak yang yang mungkin membutuhkan perhatian daripada penyuluh. Apakah penyuluh sampai saat ini sudah menyentuh kepada kelompok-kelompok yang boleh dikata anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang butuh perhatian khusus? Apakah penyuluh itu sudah sampai kepada tahap seperti itu? Memang sepanjang kami ada sebagai penyuluh itu kami terbatas karena kami cuma beberapa orang saja di Kabupaten Manokwari dan kalau mau jujur cuma saya sendiri. Nah, 2 tahun belakangan ini atau 3 tahun belakangan ini sudah mulai ada P3K. Itu sebabnya kami mulai mengambil sebuah program yang lebih jelas agar lebih menyentuh. Kita lebih spesifik untuk setiap distrik dan kelurahan supaya itu dapat diklasifikasi, dapat ditata. Saya baru sampai kepada pemetaan. Kalau pekerjaan saya untuk menjangkau, dan dalam pemetaan itu ada hanya 1 bagian saja yang di anak-anak terabaikan yang khusus ada di area. Pernah beberapa tahun lalu kami lakukan di Arfai. Itu syukur sekali kami coba untuk buat pohon Natal dan daur ulang. Dan kesan yang ada itu mereka betul-betul, saya bilang kalau sampah saja bisa kamu gunakan untuk hal yang cantik, apalagi hidup kamu sangat berharga di hadapan Tuhan. Mungkin sentuhan-sentuhan itu yang secara real mungkin karena saya lakukan, karena
keterbatasan saya hanya penyuluh sendiri. Tapi 2 atau 3 tahun belakangan ini teman-teman P3K sudah ada, mungkin bisa lebih intens lagi. Barangkali seperti ini. Ya, karena dengan kalau kita mendekati remaja-remaja yang baru tumbuh, yang usianya sangat labil dengan putus sekolah, kadang kalau kita tidak sentuh mereka dengan hal-hal yang positif ya Ibu, menimbulkan kejahatan. Mana kita lihat bahwa Manokwari ini kemarin-kemarin kan banyak jamret, banyak apa. Mungkin dengan pendekatan seperti tadi ya, mereka diberikan pembekalan, terus mereka diberikan keterampilan sehingga untuk pikiran untuk berbuat jahat itu tidak ada, seperti itu. Ada sebuah kesibukan yang dipercayakan, lalu itu menjadi pusat bagi mereka, fokus bagi mereka untuk mereka melakukan sesuatu, dan di sana memang mencegah mereka untuk tidak lagi berpotensi melakukan kegiatan-kegiatan berpotensi negatif dan merugikan masyarakat lain. Seperti itu. Barangkali seperti itu. Jadi sudah ada kelompok-kelompok. Jadi di Manokwari ini sudah ada berapa kelompok? Kalau binaan, kelompok binaan ada 4. Ada 4 kelompok binaan. Di area Arfai, Arawi, bahkan di Sangir, dan juga karena saya lihat Ibu aktif sekali terkait dengan penyuluhan-penyuluhan ya, seperti di lapas, di rumah sakit. Saya juga punya kelompok binaan yang mereka yang selesai dari keluar dari lapas itu follow up-nya ada. Jadi ada. Ada grup sendiri dan selalu lewat medsos, lewat WhatsApp itu setiap hari ada siraman rohani dan ada mereka respon juga. Jadi tidak hanya berhenti di lapas, tapi keluar sampai kelanjutannya, ada sampai mereka perkembangan apa yang mereka sedang lakukan. Itu di backup, dipantau terus ya. Ibu, kalau penyuluh diberi panggung di TV nasional 1 menit saja, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia khususnya untuk generasi bangsa yang hari ini sedang ada, jangan pernah putus asa dengan sebuah kegagalan, karena setiap kegagalan itu merupakan keberhasilan yang tertunda. Untuk mereka harus membenahi diri dan perlu ada semangat yang terus di dalam hati dan maju untuk melihat semua, karena setiap jangan fokus kepada satu pintu yang tertutup. Percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan pintu-pintu lain yang terbuka. Jangan fokus kepada pintu yang tertutup itu, tapi lihatlah kepada pintu-pintu yang terbuka yang lain. Karena di dalam dunia ini, kalau kita melihat semua hal buruk, maka yang terburuk yang akan terjadi. Tapi kita melihat hal yang baik, pasti hal positif terjadi. Barangkali secara umum seperti itu yang akan disampaikan. Jadi jangan hari ini kita gagal, jangan kita pantang menyerah untuk terus bangkit. Bahwa pintu lain masih banyak terbuka. Tuhan Maha Kuasa mampu mengubah segala hal yang gelap menjadi terang. Sepakat itu ya. Terakhir Ibu, 1 kalimat untuk anak muda yang mungkin banyak yang belum tahu. Kenapa profesi penyuluh itu sangat penting untuk masa depan bangsa? Setiap kita diizinkan Tuhan berjalan di dalam lorong yang gelap. Tetapi ketika kita ada di dalam lorong yang gelap, kita tahu fungsi kita. Tuhan tahu kenapa kita ada di tempat itu untuk memberikan dampak. Sebab lilin tidak mungkin menyala di tempat yang terang, lilin harus menyala hanya di tempat yang gelap. Oleh sebab itu kalau hari ini kita ada di tempat yang gelap, kita harus yakin bahwa Tuhan sedang memberikan hati nurani yang terang untuk menerangi setiap orang. Jadi hati kita harus mampu menerangi semua orang yang ada ya. Itu esensi dari peran penyuluh. Seperti itu. Jadi harus mampu menerangi semua yang ada di muka bumi ini ya. Baik, terima kasih Ibu. Dengan bincang-bincang kita pada pagi hari ini, kita bisa paham bahwa penyuluh itu bukan hanya sekedar pengantar pesan keagamaan ya, tapi juga sebagai pelayan keagamaan yang mana harus bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman kita sebagai umat manusia.
Ya, begitu saja Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom.